Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Mubereka dengan nomor NIM 187215886. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang perpajakan untuk video yang pertama. Dampak pajak jika diberlakukan kepada pesona sesuai fungsinya dalam perekonomian. Yang pertama, sebagai anggaran atau budgeter, pungutan pajak merupakan salah satu sumber pemasukan untuk keuangan negara yang kemudian digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara tersebut. Penerimaan keuangan oleh negara dari sektor perpajakan tersebut kemudian dimasukkan dalam anggaran pendapatan negara serta belanja negara ke komponen penerimaan di dalam negeri. Yang kedua, sebagai regulator, peranan pajak yang kedua adalah untuk mengatur. Maksudnya, pajak digunakan sebagai sebuah alat untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang-bidang khusus seperti bidang ekonomi serta bidang sosial. Yang ketiga, menstabilkan kondisi ekonomi dari suatu negara. Pajak dapat berperan pula sebagai stabilitas, artinya pajak dapat membantu menstabilkan kondisi ekonomi dari suatu negara. Dalam peranan yang ketiga ini, pajak memiliki fungsi yang dapat digunakan pula sebagai stabilitas keuangan negara. Yang terakhir, sebagai redistribusi pendapatan. Peranan pajak yang terakhir adalah sebagai redistribusi pendapatan. Artinya, pajak memiliki peran sebagai penerimaan negara melalui pajak yang telah digunakan untuk membiayai pengeluaran serta pembangunan negara tersebut, sehingga dapat membuka kesempatan kerja guna meningkatkan pendapatan masyarakat yang tinggal di negara itu. Yang kedua, terhadap sumber dan penggunaan pendapatan. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Menurut Siti Resmi 2013, pajak mempunyai dua fungsi penting yang dalam perekonomian suatu negara. Pertama, pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua, pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi. Yang ketiga, tergantung pada penentukan tingkat harga. Pajak merupakan bagian tak terpisahkan pada kebijakan fiskal. Pasalnya, pajak merupakan kontributor terbesar dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Selain itu, pajak merupakan instrumen fiskal yang sangat efektif dalam mengarahkan perekonomian. Ketika penerimaan negara dari sektor pajak tinggi, maka pemerintah akan mampu mengalokasikannya ke beberapa program strategis, program-program pembangunan infrastruktur, serta alokasi subsidi pada beberapa sektor strategis nasional juga sangat bergantung dari penerimaan negara, salah satunya dari pajak. Lewat alokasi yang tepat maka kebijakan fiskal akan mampu memenuhi tujuan-tujuan yang ditetapkan, seperti menciptakan keadilan sosial serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya tergantung pada tingkat proporsi pajak yang dikenakan, proporsional, progresif, dan regresif. Yang pertama, tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional merupakan jenis tarif pajak yang memiliki nilai besaran presentasi tetap dan tidak terpengaruh dengan perubahan nilai dasar pengenaan pajak. Yang kedua, tarif pajak progresif. Apabila pada tarif pajak proporsional besaran tarif pajaknya tetap, maka lain halnya dengan tarif pajak progresif yang besar tarif pajaknya mengikuti nilai objek pajak. Yang ketiga, tarif pajak regresif. Tarif pajak regresif atau yang biasa disebut sebagai tarif pajak tetap merupakan jenis tarif pajak yang besarnya tetap. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.